Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Halo Project. guys, ketemu lagi sama Uh, gua. keren. Oh keren. Gimana Dap kabarnya? Saya Nah, dong, aman. aman. Gue juga Masih aman sih. terkendali lah. Masih ada sisa-sisa power ini. Mulai Mulai- bangkit lagi lah. Mulai bangkit. Udah aku mulai semangat. Iya. Gila. Selama pas lagi proses bangkit, nggak ada hal-hal yang menjatuhkan aja, aman. Aman. Cuma emang kita agak pusing aja nyari topik apa gitu. Itu aja sih. Apa ya? Soalnya belakangan ini belum ada yang menarik gitu loh untuk kayak kita Gitu ya? bahas dan lain-lain. Iya. Hmm, Oh iya. ya kita ada belum- lah, ada apa tuh? Kita belum nyapa, Dap. Jangan lupa. Oh, Iya, masa nyapa para fans dan penggemar tuh selalu di akhir tak baik. Oh, kita ada fansnya ya sekarang ya? Ada. Coba kalian suaranya kemana? Oh, 5.000 Ada. Ada. Ntar lu edit gitu ya. Kerjaan tuh. Ya udah. Jadi kita apa namanya untuk menyapa kabar teman-teman semua pendengar-pendengar kita yang udah stay tune atau nungguin kita terus ya kan di Spotify, di YouTube, di mana lagi? Sosmed lah, tadi Sosmed. Noise juga. Di Noise Kita ada di ucap Noise. terima kasih gitu kan. Kita Sangat terima banyak. kasih para para sahabat masih ingin mendengarkan kami. Lu kita panggilan fansnya namanya sahabat ya deh. Nggak tahu sih, gue manggil aja. Para sahabat. Iya. Tapi kemarin tuh ada dari teman kita yang bener-bener WhatsApp gua DM apa WhatsApp ya? DM kayaknya. Mana nih episode barunya? Beneran serius gua. Oh beneran ada yang menunggu. Ada. Ternyata ada yang kayak entah dia nunggu apa dia sadar kayak nggak ada yang baru gitu ya. Iya, mungkin kayak Gua nggak tahu. Intinya dia nge-DM aja gitu kayak nih tumben gak ada episode baru gitu. Wih kata gua ternyata ada yang nungguin gitu. iya, kan kemarin pas pertama pas itu kan langsung tuh kita upload walaupun dengan kesan yang bener lagi mager aja sama kacau aja gitu pas minggu-minggu pas sebelum lebaran kan kita upload dulu tuh kan. Bener. Ya walaupun comebacknya masih lemes gitu ya. Masih lemes ini kan udah full power banget nih. Semangat Ya, nih betul. tuh kan gerak-geraknya aja udah nggak ada Gila, loyo deh. Udah kayak mau UFC aja itu. Iya kan menunjukkan kalau gue semangat gitu kan. Benar. Kan kita harus apa ya kayak hidup tuh harus reset gitu kan. Bener. Nanti Nggak kalau apa-apa pas- emang. Nggak apa-apa kita kalau lagi lemes nggak apa-apa nikmati. Nah kalau Tapi lagi gua- bosan gini kan duduknya juga kan. Ini kan enggak tuh tegak. Gila. Semangat banget ini. Ya kan habis makan siang juga kan, makanya semangat. Enggak sih, belum sih. Oh, belum. Oke. Jadi gue punya satu pembahasan nih. Gue tiba-tiba kepikiran satu keresahan yang mana tiba-tiba lewat aja Wan. Yaitu Apa? adalah seberapa sering di anak muda itu kebanyakan mereka nonton atau baca deh atau apapun itu insight-nya yang mereka dapat tentang motivasi hidup. Oh Yang menurut gua, keresahan gua gini. Menurut gua, seberapapun atau sebanyak apapun kita konsumsi soal motivasi hidup, itu nggak bakal ngefek sama sekali ke hidup lu gitu. Misal gini, lu lagi nggak punya kerjaan. Taruh ya, Gen Z nggak punya kerjaan. Tenang, dia baca tiba-tiba ada di Instagram, hidup itu tentang bersabar. Pasti ada waktunya. Nikmati saja prosesmu. Ya kalau lu diam-diam doang gitu ya gak bakal berubah-berubah. Nah itu yang tiba-tiba kepikiran karena kayaknya penting gitu loh. Maksud gua ya motivasi tuh baik ketika kitanya bergerak juga, ngerti ya sih? Benar. Tapi tapi sebenarnya ada efeknya lah, Dap. Untuk beberapa orang mungkin ada efeknya lah kayak, gue kemotivasi lah sama kata-kata lu, kata-kata gue atau kata-kata siapa tuh motivator yang paling terkenal di Indonesia. Oh iya, Mario Teguh gitu. Ataupun siapapun itu mungkin ada. Cuma untuk beberapa orang bener-bener jangka panjang motivasinya itu bensinnya bisa sampai mana gitu. Ada yang terus-terusan, ada yang cuma kayak seminggu terus loyo lagi, ada yang cuma hari itu pas lagi scroll aja. Kayaknya iya. Oh gitu. Semenit itu doang berarti. Kayaknya benar nih. Gua harus menikmati prosesnya.
Udah Abis udah scroll, abis abis scroll scroll, beda konten. benta konten yang joget-joget lupa tuh. Lupa udah. Karena gue pernah baca gini, Wan, satu yang kenapa gue kepikiran, gue pernah baca satu tulisan gitu bahwa pekerjaan paling paling apa ya, ibarat kata ya, paling pokoknya pembohong itu adalah pekerjaannya si motivator Iya, iya. gitu. Iya. Karena memang secara prinsip atau secara sistem, motivasi adalah memang kata-kata yang hanya sebagai harapan palsu kan. Memang ada teorinya, gue pernah baca gitu. Jadi kenapa kita ngerasa relate? Karena memang motivasi isinya adalah kata-kata afirmasi yang itu benar-benar kita rasain gitu. Kayak lu tuh diafirmasi gitu loh sama motivasi. Ketika hidup Anda begini, nah itu kan afirmasi gitu kan. Gitu kan. Nah itu cara kerja si motivator memang gitu. Ketika ada afirmasi, kita terima, dopamin muncul. Kayak gitu loh. Oh, ada nih yang ngertiin gua gitu. Oh, ada nih yang senasib sama gue misal gitu. Nah, dopaminnya muncul, akhirnya setelah itu ya muncul kenikmatan gitu kan. Nah, kenikmatan, oh iya ternyata hidup santai lah, misal gitu habis makan motivasi. Setelah itu kalau dia nggak bergerak gitu maksudnya, cuman ya udah di situ doang, ya itu cuman kan harapan palsu maksud gue gitu. Nah, makanya kenapa gue baca waktu itu tertarik pekerjaan pembohong adalah motivator gitu kan. Nah, itu mungkin kalau dari lu. Mungkin kalau dari gue gini menyimpulinya. Kenapa motivator disebutnya pembohong? Kenapa dan kita para pendengar relate itu? Mungkin karena para pendengar tuh kayak mikirnya nggak tahu ya. Kalau gue tadi kesempatan kepikirannya kayak yang diomongin motivator tuh kan kayak gue relate nih, gue kan lagi susah juga, gue lagi kayak gini. Nah, mereka tuh nggak mikir jalan dan rute orang tuh beda-beda gitu loh. Nah itu maksud gue penting. Itu kan penting juga. Emang mungkin motivator ngambilnya dari true story dia ya kan. Cuma kan story dia sama story lu kan nggak sama gitu. Walaupun konteksnya sama gitu. Lu susah uang atau orang tua lu sakit ya. Tapi kan yang rute yang dia lewati misalnya rute A, lu kan nggak bisa masuk rute A sembarangan gitu, lu kan pasti rutenya B, ya mungkin mirip-mirip lah, cuma kan nggak kok bener sama gitu kan. Kemampuan dan kapasitas diri lu sama diri dia aja udah pasti udah berbeda gitu kan. Misalnya diri dia mah kapasitasnya bisa nampung 1.000, lu cuma 500, dia bisa nampung lebih dari 3.000 gitu kan, beda gitu maksudnya. Mungkin karena mungkin kenapa motivator sebenarnya bukan pembohong sih menurut gua. Dia kan bercerita di atas pengalaman hidup. Kalau ada kan motivator yang kayak dari true story kan. Ya kan, dia sebenarnya menceritakan perjuangan dia aja yang emang bukan dibilang pembohong. Kitanya aja yang berharap, oh kayaknya gue bisa nih kayak dia. Kayaknya apa yang diomongin bener cuman kapasitas lu aja yang kurang memadai buat sampai ke tahap berikutnya aja menurut gua. Tapi menurut lu gini, gua punya pikiran soalnya. Taruhlah kita nonton atau ngehadirin acara webinar pengusaha sukses, oke? Iya. Oke. Lu kepikiran nggak mungkin ada satu kunci si pengusaha ini kerjain bakal dikasih di tempat itu? Nggak mungkin. Paling kunci yang sudah masyarakat umum tahu, kerja keras dan berusaha keras. Udah, iya emang itu kan kunci umum gitu. Dia kan nggak mungkin kalau misalnya motivator dikasih kunci. Emang aku privilege aja, ada orang tuaku yang kaya atau ada harta warisan. Nah dari harta warisan itu gue bangun usaha atau gue emang ada uang lebih, orang tua gue mampu bisa beli ini. Kita kan yang benar-benar dari nol kan tidak punya yang kayak gitu-gitu maksudnya. Iya. Banyak faktor sih, karena ada juga yang kebelakangan deh, anak-anak muda yang pengen jadi pengusaha, ngelihatnya kayak 10 orang paling kaya di dunia, tahu kan tuh, kayak Mark Zuckerberg lah, Bill Gates lah, Mas Elon gitu itu. Nah itu gua ngelihat dari tragedi itu aja. Gini loh, fenomenanya adalah 10 orang terkaya di dunia. Oke, 10 orang terkaya di dunia. Di dunia ada 7 miliar. 10 dari 7 miliar 0, berapa? Maksud gue gini loh, ketika lu ngambil ilmu dia gitu, 10 orang itu emang bakal terjadi gitu loh, sepaten-patennya lu ngikutin
cara dia mungkin kalau dia bikin buku terus lu pelajarin dan lu terapin di hidup lu bakal jadi dia. Enggak juga gitu loh. Karena kita perlu paham juga pentingnya ada faktor keberuntungan. Gue sih percaya itu. juga loh. Setiap kesuksesan tuh nggak mungkin pure kerja keras tuh nggak mungkin. Nah, iya, Pasti keberuntungan. keberuntungan tuh pasti Dan ada. yang nyoba cara Elon Musk atau Mark Zuckerberg tuh bukan cuma lu doang gitu. Iya. Itu. Ngerti kan sih maksud gue? 10 orang 10 dari 7 orang miliar. dari 7 miliar. Nah, 7 miliar tuh mungkin 5 miliarnya ngikutin Mark Zuckerberg gitu kan. Iya. Lu ya lu sama. Iya, gua juga sama gitu. Iya. Akhirnya kan tetap bentrok-bentrok juga gitu ya. Kayak paling bener tuh lu menciptakan sesuatu hal yang menurut apa ya, dari diri lu sendiri aja gitu. Dan satu lagi faktor luck itu penting sih. Iya kan, maksud gue sih selalu nonton gitu Nyon. 7 orang dari 10 orang dari 7 miliar aja udah nggak mungkin banget man. Maksud gue gitu. Benar. Ya itu emang beruntung, lucky bastard lah kalau gue nyebutnya. Itu udah paling beruntung di dunia. Lah 7 miliar gimana 10 orang jadi gitu. Ya sama aja kayak kita bahas kemarin Fashion Week ya kan. Yang bonge-bonge itu dari Indonesia berapa juta orang. Iya. Itu kan? Kayak SCBD ada juta-jutaan. SCBD itu kan rame gitu. Kenapa yang naik ya kenapa bisa bonge doang gitu. Maksudnya yang benar-benar semua cara fashionnya sama gitu. Iya, maksudnya itu kan faktor luck juga kan. Emang ada keberuntungan dia juga di situ. Benar. Iya, maksud gue itu kadang kita perlu mikir lagi memang ketika maksudnya membandingkan, apalagi kan kita membandingkan kan sebenarnya kalau nonton yang kayak gitu. Oh iya ya, umur gue tuh kayak sering banget muncul di Instagram gue kayak umur 21 belum punya rumah. Nah, itu itu kan lu ada kayak gitu. Lewat. Gue sih cuman nggak gue makan. Cuman maksud gue kenapa harus kayak di not umur 21, ngerti nggak sih Bang? Umur berapapun ketika sudah punya rumah sendiri, yaitu sebuah penghargaan banget lah. Maksud gue bukan yang karena umur 21 umur segini gitu, nggak ada patokannya. Nah itu kadang kan motivasinya itu loh, maksud gue ngerti nggak sih? Iya. Ngefek itu gitu loh, ketika orang yang umur 21 juga semuanya ngelihat hal itu kan, kalau nangkap mentah doang gitu kan, itu kan jadi salah arti juga maksud gue gitu loh. Tapi kan bukannya emang di Indonesia tuh banyak yang dipatokan umur kayak gitu. Iya, kan? Entah bukan pekerjaan harus ini gitu kan. Bukan masalah kayak lu harus umur 21 harus punya rumah. Enggak. Lu umur segini belum merit. Nah, lu udah nikah udah berapa tahun belum punya ini. Lu udah umur segini tapi nggak nikah. Lu umur segini tapi masih kayak gini aja. Lu umur segini masih bareng sama orang. Banyak lah. Banyak. Iya kan. Sebenarnya kan itu hal-hal yang menurut gua nggak penting. Ngapain ya? Lu mau umur berapapun ya, asal hidup dan rute jalan lu baik-baik aja ya nggak masalah lah. Benar. Ya itu dia yang nggak tahu sih, gua kepikiran tadi di awal kayak gitu kan, karena kayaknya banyak banget orang-orang gitu, terutama sih remaja ya, yang selalu melihat kata-kata motivasi. Terus merasa itu tadi, ketika merasa terafirmasi gitu, ngerasa relate, terus dia bikin story kan, banyak kan teman-teman kita. Iya, kayak gila kata-kata ini relate banget sama gue gitu kan. Aneh banget maksud gue, sejauh mana si lo untuk mengejar kata-kata itu. Sejauh sampai dia bikin story itu. Oh itu dong. Sampai dia bikin story itu udah sampai sana doang ya. Sampai sana doang. Malah besoknya dihapus dari galeri. Enggak dia. Spam nih sampah ya udah gitu. Iya. Nah itu yang maksudnya balik lagi kan, ini berarti kalau kita kerucutin cara pikir mindsetnya sih, maksudnya mindset buat hidup gitu. Kayak gue pernah baca gini. Kan banyak juga ini selain quotes kayak quotes kesuksesan, banyak orang yang mencari quotes tentang kebahagiaan. Pernah sih? Benar. Ya kan? Banyak lah quotes tuh banyak. Banyak, karena gue pernah baca dan itu emang ngena banget, dari Aristoteles, tahu kan lu, filsuf. Jadi kata dia itu ngena banget ke gue adalah ketika orang mencari cara ketika orang gimana ya kata-kata ya, lupa gue. Pokoknya ketika orang mencari bahagia
dia nggak akan pernah bahagia. Ngerti gak sih kayak gitu? Oh, Intinya gitu lah. Iya. Ketika lu hidup pengen bahagia dan cara lu pengen bahagia gitu terus aja, lu nggak bakal tahu tuh bahagia kayak apa gitu. Karena menurut gue nih ya, karena kenapa kayak gitu? Karena lu fokus bahagia lu tuh apa? Kan kayak misalnya lu kan nyari kebahagiaan nih, ya kan? Misalnya tingkat kebahagiaan lu tuh gue punya rumah gitu, ya kan? Gue bisa punya rumah nih. Nah, gue bahagia kalau gue punya rumah. Tapi sedangkan lu tuh ini kayaknya udah pernah kita bahas gak sih? Apa intinya ada dikit. Iya, intinya kalau misal lu kan kebahagiaan punya rumah kan. Nah, sedangkan kayak kebahagiaan bagian kecil lu dapet, ada yang ngasih lu uang, ada kayak misal lu dapet gajian, lu selamat dari apapun itu, atau misalnya apa gitu, kayak kebahagiaan kecil tuh lu jadi nggak ngerasain itu. Maksudnya gimana ya cara ngejelasinnya ya? Mungkin lu bisa deh ngejelasin. Iya, sebenarnya balik lagi ya, apa sih kalau gue sih, kalau tentang bahagia tuh lu harus kenalin diri aja sih kalau gue. Lu harus tahu pribadi lu lebih jauh gitu. Maksudnya ketika gue yakin orang bahagia adalah ketika dia mengerti seberapa jauh dirinya sendiri gitu sih, Wan. Karena mungkin kenapa yang lu bilang tadi, kenapa orang yang mencari kebahagiaan itu tidak bahagia, karena dia punya karena dia punya standar kebahagiaannya itu. Sedangkan kebahagiaan itu nggak ada standarnya gitu, ya kan? Lu ngobrol sama temen lu happy ya, itu berarti lu lagi bahagia dong. Nah, lu ngobrol bercanda, jalan-jalan, foto-foto di mana ya, itu lagi bahagia kan, hitungannya gitu aja. Karena standar lu tinggi, kayak standar bahagia gue kayaknya harus bekerja di umur segini, punya rumah di umur segini. Jadi lu sendiri yang membatasi kebahagiaan lu itu. Menurut gue gitu sih. Iya, benar. Itulah maksudnya salah satu juga dari kayak banyak orang konsumsi motivasi gitu kan. Lu gimana kalau ngeliat kayak motivasi gitu? Apakah lu yang termasuk gue butuh nih motivasi gitu? Apa gimana? Kalau gue sebenarnya nggak butuh motivasi sih. Gue jarang nyari motivasi masalahnya. Jarang ya? Iya, gue juga pernah jarang nyari motivasi ya. Gue lebih kayak kalau misalnya gue lagi suntuk atau apa yang butuh kayak gitu, ya gue ngobrol gitu aja, cari orang buat gue ngobrol, luapin pikiran gue. Itu baru kalau gue gitu, luapin pikiran gue nih, gila gue mood banget nih, setidaknya gue kayak harus ngobrol dia sama orang gitu. Ya paling kan ke lu, kalau enggak ke teman-teman gue yang SMK, gue ngobrol gitu. Habis itu udah lo lagi gitu kan. Bener. Iya, gue juga termasuk yang sebenarnya gue bukan gak butuh ya, tapi gue lebih kepada kayaknya yang bisa motivasi tuh diri sendiri, Wan, gitu. Iya. Sepanjang apalagi udah di umur segini gitu ya, kita tahu yang mana nih hal yang bisa memotivasi kita sebenarnya gitu loh. Dan itu kan harusnya terekam ke lo. Maksudnya bukan ketika lo lagi suntuk tiba-tiba motivasi gue yang kemarin apa ya? Nah, gue cari. Itu kan enggak. Maksud gue gitu. Gue tuh udah tahu maksudnya gue senangnya karena apa, gue happy-nya karena apa gitu. Benar. Iya, maksud gue gitu. Ketika gue lagi keadaan sedih misal, gue termotivasi untuk bahagia lagi. Itu kenapa? Itu kan gue udah tahu sendiri gitu loh. Makanya gue penting, tadi gue bilang, kita penting mengenalin diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting sih buat gue. Kalau lagi bete sedih apa ya, gue tahu buat nyelesainya ya tidur gitu kan, atau nggak main game. Kalau maksudnya apapun itu kan, keluar rumah atau apapun ya. Sebenarnya motivasi sih bagus-bagus aja, maksud gue. Ya bagus, gue juga setuju. Bagus. Kayak gimana ya, gue motivasi tuh lebih ke arah lu ada yang ngingetin aja, kayak misal lagi lewat scroll oh iya gue harus kayak gini nih, udah cukup kayak ngingetin gue aja gitu. Jadi kayak misal gue udah mulai keluar rute nih, gara-gara ini kayak gue harus balik lagi rute gue gitu. Paling gitu aja sih. Tapi kan kalau itu lu setuju gak sih kalau itu lebih kepada kayak apa ya, kayak peringatan gak sih? Soalnya gue sering juga, Wan, yang kayak gitu. Gue ini malu juga ya, gue pernah kayak lagi scroll malam-malam, tengah malam, baca yang soal agama lah ya. Soal agama gini-gini. Nangis gue. Iya, tapi kalau yang soal agama gue lebih kena ya daripada soal kayak hidup. Daripada kehidupan gitu. Daripada kehidupan. Gue nggak tahu ya, kehidupan kayak kebahagiaan atau apapun, gue nggak pernah kena. Tapi kalau misalnya ada motivasi kayak agama atau apapun, iya. Ya lagi gitu kan. Gue nggak pernah lagi ini lagi. Gue pernah belakangan ini kayak gitu tuh. Gue malam-malam, gue kan lagi nggak tahu ya, lagi agak tidur malam terus gue
buka malam scroll tiba-tiba ada sholat jangan ditinggalkan, anjing sedih banget. Ya, sebenarnya kita tahu cara Iya. kan kita sebenarnya udah tahu lah cara buat kita kayak gini kayak gimana kayak Ya gini untuk gimana. posisi kita sekarang lah ya. Iya, cuma emang buat melakukan dan konsistennya tuh ternyata nggak semudah yang kayak Ya nggak semudah dibayangkan kita aja. ngomong ini. Iya, susah banget gitu. Bener. Ya itu kenapa gue nggak tahu ya kenapa mikir motivasi tadi. Karena emang menurut gue banyak sekali hal-hal kayak gitu kan. Iya nggak sih, kayak fenomena yang anak muda cuman nonton motivasi tapi hidupnya nggak gerak-gerak gitu, nggak kemana-mana. Iya. Tapi nggak tahu ya. Kalau motivasi sama ngasih saran tuh sama nggak sih sebenarnya? Beda nggak sih? Beda ya. Kalau saran kan kayak lebih ke nasehat, saran mah. Saran tuh lebih kayak personal nggak sih, Bang? kayak nasehat itu kayak personal Iya. aja. Jadi personal kan, saran kan menurut gua nih lu, nah itu kan saran. Saran. Tapi kan kalau motivasi tuh kayak memang bener-bener lu ngelihat suatu figur gitu atau kejadian atau apa yang itu kayak apa ya, bisa ngebalikin lu gitu, nampar lu atau ngebangkitin apa ya, ngebangkitin gairah sih kalau menurut gua. Motivasi kan gitu doang sih. Kayak yang tenang, hidup Anda berantakan, tenang aja. Hidup itu berproses. Nah itu kan menurut gua ya kita tahu itu loh, cuman kenapa harus gitu loh, maksud gua cara menanggapi anak-anak ini gitu banyak banget. Iya. Kayak gue nggak setuju. Bukan gue nggak setuju ya, maksud gue nototnya adalah lu motivasi tapi ya lu kerjain gitu loh. Ketika lu mau nonton, kalau gua gitu. Jangan yang cuman nonton sampai rumah hilang misal kalau lu kemana atau lihat di scroll, wih bagus ya motivasi ini, terus upload story, gila ini motivasi gue banget nih, habis itu lupain. Enggak gitu iya. Cara kerjanya kayak gitu. Cara kerjanya kayak gitu. Makanya cara kerjanya emang harus diresapi, lu langsung lu berubah pola pikir lu apa sesuai dengan motivasi itu, ya ibaratkan itu kayak bensin lu buat nyala aja. Bener itu kan penting banget, maksudnya ya motivasi boleh gitu ya, tapi jangan cuman lu dengerin atau lu nikmatin doang, lu kerjain lah. Gila ini motivasi ini relate banget sama gua, ya kan? upload gitu kan. Ih aku juga relate gitu kan. Iya itu kan yang terjadi gitu kan, minta ini kata-katanya gitu. Sambil foto di Instagram banyak. Iya sambil foto senja gitu kan, terus kasih motivasi. Kasih motivasi foto senja, hidup hanya sekali itu. Jangan pernah kau menyia-nyiakan hidup ini. Teruslah melangkah ke depan. Jangan pernah melangkah ke belakang. Jangan pernah menengok ke belakang. Karena masa lalu hanya untuk dikenang, bukan di itu atau apa gitu kan. Iya. Nah itu kan itu yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang sih biasanya motivasi bukan tentang kehidupan. Apa dong? Tentang cinta, ya kan? Apa yang pernah lu ingat atau lu pas lihat motivasi lu ingat gitu? Yang kayak itu, mantan adalah masa lalu. Kita harus terus melangkah ke depan. Karena masa depan lebih penting daripada mantan atau apapun itu. Banyak lah kayak motivasi banyak lah. Apalagi anak-anak. Mantan adalah tempat belajarku dulu gitu. Mantan adalah tempat belajarku dulu agar aku tidak mengulangi kesalahan dengan seseorang yang nanti akan datang. Yang akan gimana sih? Yang masa depan yang akan datang di depan. Iya sih, benar juga sih, banyak motivasi yang percintaan banyak juga ya. Banyak motivasi percintaan. Kehidupan malah udah nggak ada, orang udah mulai nggak tertarik dengan kehidupan. Romance. Kayak gini dah, masalah finansial, motivasi finansial, mana ada yang nonton? Dia sekolah lagi. Coba nih backgroundnya senja, ya kan? Lagunya nggak tahu lagu yang viral sekarang apa, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin TikTok. Foto backgroundnya ini senja, terus ada cewek atau enggak cowok ngadep ke belakang, ya kan? Sudah. Kalau nggak ini lagi mainin komputer itu kayak lagi ngetik laptop, ada tulisannya. Itu udah pasti itu. Lagunya apa ya?
Lagunya tahu itu sih. yang tasnya aja. Gila. Tadi. Nah, itu. Selalu ya. Tuh, Benar-benar aneh banget. Ya motivasi. makanya gue nggak terlalu ngikutin motivasi sih. Iya, aku juga nggak terlalu Nggak sih. nggak maksudnya kalau yang lewat mah lewat. Oh iya ya. Mungkin kalau lewat oh iya deh. Bukan yang nyari lah itu. Bukan yang nyari lah itu. Oh, kalau yang agama tuh lebih karena kayak ngingetin aja sih. Kayak kalau agama motivasi. tuh mampir mulu anjir. Iya gue agama mampir dulu. Lu bayangin gue lagi scroll yang aneh gitu kan. Lagi ada cewek-cewek. Iya. Sus. Iya. 2, 3 tiba-tiba nongol yang agama. Ingatlah. Kan yang tadi yang like yang tadi untung gak gue like Iya. kan. Kan soalnya Iya. ada tuh yang kata meme yang kata temennya langsung lagi ngeliatin yang joget-joget kan cewek Oh, iya, like iya. masuk ke langsung ingatlah ini langsung like-nya dihapus lagi. Iya benar. Apalagi yang konten agamanya kayak nonton joget 1 menit ditonton. Ini masa itu tuh depannya kayak gituan. Lu malah gue kadang-kadang suka kena gini dah. Kayak di kan gue suka gue lebih sering scroll IG kan daripada TikTok kan. TikTok kan jarang banget gue buka. Gue scroll IG lu pernah nggak kayak dengarkan ini selama 1 menit. Iya. Ada yang baca Quran gitu kan. Iya itu dia maksud gue. Lu tau gak sih kayak hal-hal gue tahu itu bagus cuma gak usah menjebak gitu loh ya kan? Iya. Itu kan kesannya kan menjebak banget gitu kan kayak kalau misalnya gue scroll berarti gue gak mencintai dengan aku apa kayak nggak hargai gitu cuma ya gue udah kena kayak gini berapa kali gitu kan maksudnya itu dia maksud gue. Ya udah gitu jangan kayak gila baik banget yang menjebak kayak gitu habis sedangkan gue lagi misalnya lagi nonton yang bola terus tiba-tiba ada cewek udah ya terus tiba-tiba ada yang itu tuh yang foto awalnya cewek gitu kan terus cewek tiba-tiba Bismillahirrohmanirrohim bermain itu kalau ayat 1 menit itu kan dengarkanlah ayat ini sampai selesai kalau maksud gua ya udah lu cara mainnya gak gitu loh lu jangan menjebak dong gitu kan gitu, motivasi aja gitu maksudnya mau ngelantunin ayat aja tapi caranya jangan menjebak gitu dong kan kesannya kan Bismillahirrahmanirrahim aduh gue scroll apa enggak ini ya gitu kan kalau di scroll tapi gue ada scroll gue kalau kadang-kadang ada perasaan kayak kalau di scroll gak enak hati gitu kan tapi kalau nggak di scroll anjir gue udah kena kayak gini banyak banget gitu anjir bener gue juga sering kayak gitu makanya itu konten agama kadang ngejebak juga sih iya kan kita kan juga bersalah bete gitu ya anjir bete kayak iya lalu yang lagi sakit kayak diem kenok gitu ngapain tindakanku yang kadang-kadang bikin tungguin 1 menit lama juga ya ternyata ya gitu ya iya jadi kan gue anjir banget sih gitu iya nampar ya gitu ya nah ini kita pun ngebahas sebenarnya ini motivasi kita untuk tidak nonton motivasi karena banyak yang menjebak gitu kan iya banyak yang menjebak jadi itulah ya maksudnya pesan dari episode ini adalah ketika lu memang apalagi yang terutama mencari motivasi atau ngikutin satu orang yang sukses misalnya terus lu benar-benar percaya gitu kiat-kiat suksesnya ya lu memang betul-betul eksekusi gitu jangan yang cuman kayak wah iya ya hidup begini-gini ya nggak jalan hidup lo gitu loh ya, maksudnya itu bagus sebenarnya itu bagus banget sih sebenarnya karena bagus banget karena itu kan jadi kan lu kayak gue butuh bensin nih buat ngebakar diri gue nih buat lebih ngebooster lagi buat lebih maju cuma kalau cuma sekedar kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri sih ya buat apa gitu kan ya mending lu scroll TikTok liatin yang joget-jogetan gitu kan habis itu kan konten agama tontonlah 1 menit maksudnya gitu ya toh maksud gue gini asal lu terapinya jangan mentah-mentah juga gitu loh lu harus telah lagi oh iya dia bisa kayak gitu gimana backgroundnya ternyata dia ada Philip kayak yang tadi dia belajar studi di luar negeri itu kan Philip
privilege kan, entah dia Iya, iya. ada punya bahasa apa gitu, sedangkan lu cari nih privilege lu apa, lu bisa kayak dia gitu kan, atau enggak lu Iya, kembangin suatu apa gitu buat bisa kayak dia juga. Maksudnya kalau lu telan mentah-mentah kan, dia aja buktinya dari orang yang susah bisa, cuma kan lu Nah, nggak, cuma lu nggak mikir dia tuh punya privilege sebenarnya, sedangkan lu nggak ada privilege-nya. Ya bener. nggak? Bener, itu juga yang maksudnya gue lupa tuh gue nambahin karena emang banyak yang gini Wan. Pengusaha Mark Zuckerberg itu di DO dari universitas. Aku tidak sukses sekolah, yang sukses saja tidak sekolah. Ya Iya. bukan begitu Nggak caranya gitu konsepnya. Dia nggak sekolah juga udah pinter gitu maksudnya kan. Nah, Dia kan emang nggak di DO dari kuliah ya kan. bukan dia di DO bukan karena memang dia nggak pinter gitu loh. Tapi dia di DO ya mungkin gini, dia di DO aja gara-gara ngembangin usahanya udah karena maju kan. Itu kan itu dia. udah bikin website dan lain-lain ya kan. Bener. Pinter dong hitungannya. Nah, sedangkan Bahkan dia lu dikeluarin memang karena dia sudah membuat strategi yang lain gitu. iya, sedangkan lu di DO karena nggak masuk kuliah ya. Bahkan tolol kan namanya itu kan kayak gitu. Gitu. Karena menerima mentah-mentah orang terkaya di dunia lolos tidak lulus sekolah. Ya nggak gitu cara kerjanya, bodoh. Maksudnya di DO aja dia lulus, maksudnya di DO aja dia udah punya ilmu gitu kan. Iya. Jadi kayaknya ilmu yang di kuliah nggak gue pakai juga. Gue udah punya ilmu sendiri nih. Nah, Iya. sedangkan lu kan gak punya ilmu nih, makanya kuliah kan. Terus lu di DO karena nggak masuk. Ya, lu nggak. Tapi berharap sukses. Iya, tolong. Ilmu ya aja nggak ada, pengen sukses gitu ngapain? Iya. Emang itulah yang terjadi. Kita harus lebih bijak lah ya. Sebenarnya lebih bijak ya. Iya, bijak lebih wise dalam. gitu. Lebih bijak ketika melihat satu fenomena gitu atau melihat satu orang kaya. Apalagi ya gue sih terutama yang konten-konten kayak mengkotak-kotakan yang tadi gue bilang umur segini udah punya gini-gini. Itu mah kebetulan memang dia udah sukses gitu. Luck dia emang ada aja di situ gitu ya. Lucknya udah ada memang. Ya. Ya, kan mungkin ada satu hal yang memang lu beruntung si pengusaha sukses ini enggak gitu kan gitu. Lu harus lebih bijak ke sana. Bener. Dan kalau itu tuh ya lu jangan nelaah mentah-mentah gitu kan, kayak apapun itu. Ya lu kayak misalnya lu dapet motivasi ini bener-bener ya lu jangan kayak gua harus ngikutin nih cara-caranya. Ya enggak lah. Lu harus telah dulu gitu kan. Lu harus ukur dulu kemampuan lu segimana, ukur dulu privilege dana-dana apa aja yang harus lu butuhin. Nah, itu lu bisa enggak apa enggak gitu kan. Maksudnya. Iya. Mungkin dia butuh waktu 2 tahun kan, karena gue tuh butuh waktu 2-5 tahun. Nah, tapi kan nggak mungkin lu juga seharus waktunya sama dengan kayak dia gitu, 2-5 tahun. Mungkin lu bisa lebih gitu, kayak misal 10-15 atau misalnya 7-8 gitu kan, beda-beda. Iya. Oh iya, terakhir nih sebelum kita tutup lah ya. Terakhir itu ada motivasi yang gue lucu sih, Wak. Jadi kayak motivasi keluarga cemara itu yang hangat, yang mungkin itu nggak terjadi di anak broken home ya. Oke, segitu aja ya teman-teman dari konten kita hari ini. Semoga kita nonton motivasi, kita harus tahu gitu. Bukan cuma broken home, sama yang udah nggak ada juga sih. Ya, oke. Ketemu lagi sama gue dan Dapa di next episode. Bye bye.